Saya pernah berpikir bahwa cinta itu adalah kebebasan mutlak, sampai hari itu datang seperti badai yang menghancurkan segalanya. Saat itu, di tengah hiruk-pikuk pasar malam Jakarta, saya melihatnya, pria yang telah membesarkan saya seperti ayah, tapi mencintai saya seperti kekasih yang posesi. Menatap saya dengan mata penuh amarah karena saya berani tersenyum pada orang asing. Dan saat itulah hati saya berteriak, ini bukan cinta, ini penjara. Saya lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Bandung, di mana gunung-gunung hijau seolah memeluk langit biru. Tapi kenangan masa kecil saya bukanlah tentang kebebasan itu. Ayah saya meninggal saat saya masih balita, dan ibu menikah lagi dengan seorang pria kaya dari Jakarta, yang kami panggil Pak Budi. Dia membawa kami ke ibu kota, memberi kami rumah mewah di kawasan elite, sekolah terbaik, dan segala yang bisa dibeli dengan uang. Tapi di balik itu ada sesuatu yang gelap. Pak Budi melihat saya bukan sebagai anak tiri, tapi sebagai miliknya. Kamu adalah milikku, Ari, katanya selalu, dengan suara yang lembut tapi mengancam. Saya tidak mengerti dulu, tapi seiring waktu, pelukannya terasa terlalu lama, tatapannya terlalu dalam. Hati saya mulai memberontak, tapi bagaimana? Dia adalah segalanya bagi saya, penyelamat, penyedia, dan penjaga. Setiap malam, saya berbaring di kamar mewah itu, memandang langit-langit yang dingin, dan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasa seperti burung dalam sangkar emas. Pak Budi mengontrol segalanya, teman-teman saya, jadwal saya, bahkan mimpi saya. Dia bilang itu karena cinta, tapi saya tahu itu obsesi. Saya ingin kuliah seni di Yogyakarta, tapi dia memaksa saya belajar bisnis di Jakarta, agar tetap dekat. Jangan pernah tinggalkan aku, bisiknya suatu malam saat kami duduk di teras rumah, angin malam membawa aroma jasmine. Saya mengangguk, tapi dalam hati, saya berdoa untuk kebebasan. Lalu, datanglah hari itu di universitas, ketika saya bertemu dengan dia, Rian. Rian adalah mahasiswa seni dari Surabaya, dengan senyum yang seperti matahari pagi di pantai Bali. Matanya coklat hangat, rambutnya acak-acakan oleh angin, dan suaranya seperti lagu gamelan yang lembut. Kami bertemu di kelas seni bersama, saat dia memuji sketsa saya tentang pasar tradisional. Kamu punya jiwa yang bebas, Ari, katanya, dan kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam saya yang selama ini terkubur. Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai properti. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, berjalan di Taman Monas, minum kopi di kai kecil, berbagi cerita tentang mimpi. Rian bercerita tentang keluarganya yang sederhana, tentang bagaimana dia berjuang untuk kuliah dengan beasiswa. Hidup itu tentang memilih jalan sendiri, katanya, dan saya iri. Dalam hati, saya berpikir, bagaimana jika saya bisa seperti itu? Tapi Pak Budi mulai curiga. Dia menelepon saya setiap jam, menanyakan di mana saya, dengan siapa. Suatu sore, saat saya dan Rian duduk di pinggir danau Situ Patenggang, kami diam-diam pergi ke luar kota, saya merasakan getaran ponsel. Itu dia. Kembali sekarang juga suaranya seperti petir. Hati saya berdegup kencang. Mengapa saya merasa bersalah? Ini bukan pengkhianatan, ini kehidupan saya. Rian memegang tangan saya, jangan takut, Ari. Kamu berhak bahagia. Saat itu, sentuhannya seperti angin segar, membangkitkan perasaan yang selama ini saya tekan. Saya sadar, ini lebih dari persahabatan. Ini cinta yang sejati yang memberi sayap, bukan rantai. Malam itu, saat kembali ke rumah, Pak Budi menunggu di ruang tamu. Matanya merah karena marah. Siapa dia? Mengapa kamu bohongi aku? Tanyanya, suaranya gemetar. Saya berdiri di sana, hati saya terbelah. Bagian dari saya masih melihat dia sebagai ayah, tapi bagian lain membencinya karena telah mencuri kebebasan saya. Dia teman, Pak, jawab saya pelan, tapi dia tertawa sinis. Jangan bohongi dirimu sendiri. Aku tahu apa yang kamu rasakan.
Tapi ingat, tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Dalam hati, saya berteriak, mengapa kamu tidak bisa melepaskan? Apakah cintamu benar-benar tentang aku atau tentang kendali? Hari-hari berikutnya, konflik dalam diri saya semakin dalam. Setiap kali bertemu Rian, saya merasa hidup, tapi setiap pulang, rasa bersalah menyelimuti. Rian mulai bertanya, ada apa denganmu, Ari? Kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Saya ingin cerita, tapi takut. Bagaimana jika dia pergi? Di sisi lain, Pak Budi semakin posesi, mengikuti saya ke kampus, memeriksa ponsel saya. Suatu malam, dia memeluk saya dari belakang, aku mencintaimu lebih dari siapapun. Jangan biarkan orang lain mengambilmu. Tubuh saya kaku. Ini bukan pelukan ayah, ini sesuatu yang salah. Hati saya berontak, saya harus pergi, tapi kemana? Rian adalah harapan saya, tapi apakah saya layak untuknya? Akhirnya, saya memutuskan bertemu Rian di sebuah kai kecil di Kemang. Di sana, dengan suara gemetar, saya ceritakan semuanya. Pak Budi. Dia bukan ayah biasa. Dia menganggap saya miliknya. Rian diam, matanya penuh empati. Itu bukan cinta, Ari. Itu penindasan. Kata-katanya membuka mata saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa didengar. Kami berbicara berjam-jam, dan saat matahari terbenam, Rian berkata, aku di sini untukmu. Mari kita hadapi bersama. Hati saya meleleh. Ini adalah awal dari sesuatu yang indah, tapi juga berbahaya. Dalam pikiran saya, bayangan Pak Budi mengintai, apakah dia akan membiarkan saya pergi. Pagi itu, setelah malam panjang penuh air mata, saya bangun dengan hati yang lebih berat. Rian telah menjadi pelabuhan saya, tapi sekarang, setiap hembusan angin seolah membawa ancaman dari Pak Budi. Saya ingat kata-katanya kemarin, kamu tidak bisa lari dariku. Mengapa cinta bisa begitu menyakitkan? Di dalam dada, perang antara rasa syukur atas masa lalu dan keinginan untuk masa depan semakin sengit. Saya melihat ke cermin, wajah saya pucat, dan bertanya, apakah saya egois karena ingin bebas? Hari itu di kampus, Rian menunggu saya di bawah pohon rindang. Senyumnya masih hangat, tapi ada kekhawatiran di matanya. Bagaimana malammu? Tanyanya pelan. Saya duduk di sampingnya, tangan kami bersentuhan ringan. Buruk. Dia marah besar. Rian menghela napas, kita harus rencanakan sesuatu. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kata-katanya benar, tapi hati saya terpecah. Pak Budi telah memberi saya segalanya, rumah, pendidikan, bahkan identitas. Tanpa dia, siapa saya? Tapi dengan dia, saya hanyalah bayangan. Aku takut, Rian. Bagaimana jika dia menyakitimu? Saya bisik dan dia memegang bahu saya, aku tidak takut. Cinta kita lebih kuat. Tapi ketakutan itu nyata. Sore itu, saat kami berjalan di trotoar Tamrin, saya merasa ada yang mengikuti. Saya menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Paranoia mulai menggerogoti. Malamnya, Pak Budi memanggil saya ke ruang kerjanya. Aku tahu tentang Rian, katanya dingin. Hati saya jatuh. Bagaimana dia tahu? Dia bukan untukmu. Dia miskin, tidak punya apa-apa. Kata-katanya penuh penghinaan. Saya marah, ini bukan tentang uang, Pak. Ini tentang hati. Dia berdiri mendekat hati. Kamu pikir aku tidak punya hati? Aku mencintaimu sejak pertama melihatmu. Pengakuannya seperti bom. Saya mundur, ini salah, Pak. Kamu seperti ayah bagi saya. Matanya gelap, bukan lagi. Kamu milikku. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran berputar, mengapa dia begitu? Apakah ini balas dendam atas masa lalunya? Saya ingat cerita ibu Pak Budi pernah ditinggalkan oleh kekasihnya. Mungkin itu yang membuatnya posesi.
Tapi itu bukan alasan untuk mengurung saya. Pagi harinya saya hubungi Rian. Kita harus pergi dari sini. Suaranya tegas, kemana? Ke Surabaya. Keluargaku bisa bantu. Ide itu menggoda, tapi hati saya ragu. Meninggalkan ibu. Meninggalkan segalanya. Aku perlu waktu, jawab saya. Tapi waktu adalah musuh. Beberapa hari kemudian, konflik memuncak. Pak Budi memecat sopir saya, memasang pengawas di rumah. Saya merasa seperti tahanan. Saat bertemu Rian diam-diam di sebuah masjid kecil di Jakarta Pusat, saya menangis. Aku tidak tahan lagi. Dia memeluk saya pelan, kita lari malam ini. Rencananya sederhana, naik kereta ke Yogyakarta, lalu ke Surabaya. Hati saya berdegup antara harapan dan ketakutan. Apakah ini pengkhianatan? Pak Budi telah menyelamatkan kami dari kemiskinan. Tapi cinta bukan hutang. Malam pelarian itu hujan deras mengguyur Jakarta. Saya tinggalkan catatan untuk ibu, Bu. Aku harus pergi. Hati saya hancur membayangkan wajahnya. Di stasiun, Rian menunggu dengan tas kecil. Siap, tanyanya. Saya mengangguk, tapi saat kereta bergerak, telepon berdering. Pak Budi. Kembali sekarang atau aku akan hancurkan hidupmu. Ancaman itu membuat saya gemetar. Rian memegang tangan saya, abaikan. Kita bersama. Tapi dalam hati, saya bertanya, apakah kebebasan ini layak dengan rasa sakit yang saya timbulkan? Perjalanan ke Yogyakarta penuh gejolak batin. Saya memandang jendela, melihat lampu-lampu kota memudar. Kenangan bersama Pak Budi muncul saat dia ajari saya bersepeda, saat dia bangga dengan nilai saya. Apakah saya monster karena meninggalkannya? Rian tidur di bahu saya dan kehangatannya menenangkan. Ini untuk kita, gumam saya. Tapi bayangan pengkhianatan semakin kuat. Saat tiba di Yogyakarta, kami menginap di penginapan kecil. Malam itu kami berbicara tentang mimpi. Aku ingin melukis bersamamu, kata Rian. Hati saya meleleh, tapi pagi harinya, berita datang, Pak Budi telah melaporkan saya hilang ke polisi. Ketakutan membanjiri. Dia tidak akan berhenti, kata saya pada Rian. Dia tegas, kita lanjut ke Surabaya. Tapi di dalam, saya terpecah. Apakah cinta ini egois? Saya mulai ragu. Di kereta selanjutnya, saya diam, pikiran berlari, jika saya kembali, mungkin semuanya tenang. Tapi tidak, itu penyerahan. Rian merasakan jangan ragu, Ari. Ini jalan kita. Kata-katanya menyentuh, tapi rasa bersalah semakin dalam. Akhirnya, di Surabaya, kami tiba di rumah keluarga Rian. Ibunya menyambut hangat, tapi saya merasa asing. Malam itu, saat semua tidur, saya duduk sendirian menangis. Mengapa semuanya begitu rumit? Cinta seharusnya sederhana. Tapi di sini itu perang. Rasa bersalah itu seperti racun yang merayap pelan, menggerogoti setiap hembusan napas saya di rumah Rian. Setiap pagi, saat bangun dan melihat wajahnya yang tenang, hati saya berteriak, apakah saya pantas berada di sini, setelah meninggalkan segalanya. Surabaya terasa asing, dengan panasnya yang menyengat dan suara klakson yang tak henti, tapi yang lebih menyiksa adalah pikiran tentang Pak Budi. Apakah dia kesepian sekarang? Apakah ibu menangis sendirian? Rian berusaha menenangkan. Ini sementara, Ari. Kita bangun hidup baru. Tapi kata-katanya terasa hampa di telinga saya. Saya mulai menarik diri, menghabiskan waktu sendirian di kamar kecil itu, memandang langit-langit sambil bertanya, mengapa cinta harus menyakiti orang lain. Suatu siang, saat kami berjalan di pinggir sungai Kalimas, saya akhirnya meledak. Aku merasa seperti pengkhianat, Rian. Pak Budi membesarkan aku dan aku lari begitu saja. Matanya penuh rasa sakit. Dia menyakitimu, Ari. Itu bukan pengasuhan, itu kendali.
Debat kami panas, suara kami naik, dan untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di matanya. Malam itu, telepon dari nomor tak dikenal. Itu ibu. Ari, pulanglah. Pak Budi sakit parah karenamu. Kata-katanya seperti pisau. Hati saya hancur. Apakah ini akibat perbuatan saya? Rian mendengar, dan wajahnya memucat. Jangan percaya. Mungkin jebakan. Tapi dalam hati, saya tahu ini nyata. Saya menangis sepanjang malam, tubuh gemetar. Mengapa semuanya begitu kejam? Cinta saya pada Rian begitu murni, tapi sekarang tercemar oleh rasa bersalah ini. Keesokan harinya, saya memutuskan kembali ke Jakarta. Aku harus lihat sendiri, kata saya pada Rian. Dia marah, ini gila. Dia akan kurungmu lagi. Air mata mengalir di wajahnya. Aku cintamu, Ari. Jangan pergi. Kata-katanya menusuk, tapi hati saya terbelah. Aku juga cintamu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Kami berpisah dengan pelukan yang penuh air mata, dan saat kereta bergerak, saya merasa seperti mati di dalam. Apakah ini akhir dari kami? Di Jakarta, rumah terasa seperti makam. Ibu menyambut dengan tangis, terima kasih kau kembali. Pak Budi terbaring lemah di kamar, wajahnya pucat. Makan aku, Ari, bisiknya. Hati saya meleleh. Apakah ini pengkhianatan ganda? Saya duduk di sisinya, mendengar ceritanya tentang masa lalu, ditinggalkan kesepian. Aku takut kehilanganmu, katanya. Untuk pertama kalinya, saya melihat kerapuhannya. Tapi di balik itu obsesinya masih ada. Janji jangan pergi lagi. Saya mengangguk, tapi hati berontak, ini bukan rumah, ini penjara lagi. Hari-hari berikutnya, konflik batin semakin parah. Saya hubungi Rian diam-diam, suaranya penuh rasa sakit. Mengapa kau kembali? Kita bisa bahagia. Kata-katanya membuat saya menangis. Apakah saya salah? Di rumah, Pak Budi semakin baik, tapi kendalinya kembali. Jangan bertemu siapa-siapa, katanya. Saya merasa tercekik. Malam itu, saya duduk sendirian, memikirkan Rian, senyumnya, sentuhannya. Hati saya berteriak, kembalilah padanya. Tapi rasa bersalah pada Pak Budi menahan. Akhirnya, pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Saya temukan surat di meja Pak Budi, dia telah menyewa detektif untuk lacak Rian, bahkan ancam keluarganya. Kemarahan membara. Mengapa kau lakukan ini, tanya saya padanya. Dia tersenyum dingin, untuk melindungimu. Itu bukan perlindungan, itu kegilaan. Hati saya hancur total. Saya sadar, ini bukan cinta, ini ego. Saya hubungi Rian malam itu. Aku salah. Tolong makan. Suaranya gemetar, aku tunggumu. Tapi sekarang pelarian lebih sulit. Pak Budi curiga, rumah dijaga. Dalam hati saya berdoa, beri aku kekuatan. Konflik ini seperti badai, merobek jiwa saya. Setiap detik di rumah itu sekarang seperti neraka yang membara, dengan api rasa bersalah dan kemarahan saling bertabrakan di dada saya. Saya memandang Pak Budi yang kini berpura-pura lemah, dan bertanya dalam hati, apakah kau pernah benar-benar mencintaiku, atau hanya ingin memiliki? Malam-malam panjang penuh air mata, saya merindukan Rian seperti napas yang hilang, tapi bayangan ancamannya pada keluarga Rian membuat saya lumpuh. Apakah cinta ini layak dengan pengorbanan begitu besar? Pagi itu saya konfrontasi Pak Budi. Hentikan ancaman pada Rian, teriak saya. Matanya melebar, lalu tertawa pahit. Kau tahu. Bagus. Itu untuk kebaikanmu. Kata-katanya seperti cambuk. Saya merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi. Ini bukan kebaikan, ini kejahatan, balas saya, air mata mengalir. Dia berdiri mendekat, kau tidak mengerti. Tanpa aku, kau hancur.
Hati saya berontak, tidak, tanpamu aku bebas. Ibu mendengar keributan, masuk dengan wajah pucat. Cukup. Ari, hormati ayahmu. Tapi dia bukan ayah. Saya lari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Dalam pikiran gambar Rian muncul, matanya yang penuh cinta, suaranya yang menenangkan. Aku harus pergi, gumam saya. Tapi bagaimana? Rumah seperti benteng sekarang. Malam itu, saya curi ponsel cadangan dan hubungi Rian. Dia ancam keluargamu, bisik saya. Suaranya tegas, meski gemetar, aku tidak peduli. Datanglah ke sini. Kita lawan bersama. Kata-katanya membakar semangat, tapi juga ketakutan. Apakah saya akan membahayakan dia? Konflik batin ini seperti pisau yang berputar, menyayat lebih dalam setiap saat. Keesokan harinya, Pak Budi panggil saya ke ruang tamu. Ada 2 pria asing di sana, pengawalnya. Mereka akan jagamu, katanya dingin. Hati saya jatuh. Ini akhir. Saya merasa seperti hewan ternak. Di dalam saya berteriak, tolong seseorang selamatkan aku. Tapi siapa? Rian jauh. Beberapa hari berlalu dalam kesunyian yang menyiksa. Saya tidak bisa keluar, tidak bisa hubungi siapa-siapa. Pikiran tentang Rian semakin obsesi, apakah dia baik-baik? Apakah dia masih cinta saya? Rasa bersalah berubah menjadi keputusasaan. Suatu malam, saya dengar ibu dan Pak Budi bertengkar. Biarkan Ari pergi. Kau menyiksa dia, teriak ibu. Hatiku hangat sebentar. Mungkin ada harapan. Pagi harinya, ibu masuk ke kamar saya. Pergilah, Ari. Aku akan bantu. Air matanya mengalir. Makan aku karena diam selama ini. Pengakuannya seperti cahaya di kegelapan. Saya peluk dia, terima kasih, Bu. Rencana kami sederhana, malam ini saat Pak Budi tidur, saya lari. Tapi hati saya masih terbelah. Meninggalkan ibu lagi. Apakah ini pengkhianatan baru? Saat malam tiba dengan tas kecil, saya melangkah keluar. Tapi Pak Budi bangun. Mau kemana? Suaranya seperti guntur. Saya berhenti, gemetar. Pergi selamanya. Dia mendekat, matanya penuh keputusasaan. Jangan. Aku cintamu. Tapi itu bukan cinta, itu kepemilikan. Perkelahian terjadi. Dia pegang lengan saya, tapi ibu datang, lepaskan dia. Kami dorong dia dan saya lari ke malam hujan. Hati saya berdegup, bebas. Tapi air mata mengalir untuknya. Di stasiun, saya naik kereta ke Surabaya, pikiran berlari, apakah Rian masih menunggu? Perjalanan itu penuh gejolak emosi. Saya menangis, tertawa, ragu. Apakah ini akhir bahagia? Saat tiba, Rian menunggu di peron, wajahnya penuh harapan. Kami peluk, dan saat itu dunia terasa benar. Tapi bayangan Pak Budi masih ada, apakah dia akan datang? Keputusasaan itu kini berubah menjadi lautan air mata yang tak berujung, setiap hembusan napas terasa seperti beban ribuan ton di dada saya. Di pelukan Rian di stasiun Surabaya, saya merasa aman sebentar, tapi gelombang rasa bersalah atas ibu dan Pak Budi menghantam seperti ombak ganas. Mengapa semuanya harus begini, gumam saya di bahunya. Dia bisik, karena cinta sejati butuh perjuangan. Tapi dalam hati, saya bertanya, apakah perjuangan ini akan hancurkan kita semua? Hari pertama di rumah Rian penuh ketegangan. Keluarganya baik, tapi saya merasa seperti pengungsi yang membawa kutukan. Malam itu, kami duduk di teras, angin malam membawa aroma laut. Aku takut dia datang, kata saya. Rian pegang tangan saya, kita siap. Tapi matanya menunjukkan keraguan. Konflik batin saya semakin parah, cinta ini indah, tapi harganya terlalu mahal. Pagi harinya, berita datang seperti petir, Pak Budi telah datang ke Surabaya, mencari saya dengan bantuan polisi lokal.
Hati saya hancur. Ini akhir, bisik saya. Rian marah, tidak. Kita sembunyi. Kami pindah ke rumah teman di pinggiran kota, tapi ketakutan mengikuti. Setiap suara pintu membuat saya melompat. Dalam pikiran, gambar Pak Budi muncul, wajahnya yang kesepian, suaranya yang memohon. Apakah saya monster? Malam itu, kami bertengkar hebat. Mengapa kau tidak lawan lebih keras? Tanya Rian. Saya meledak karena dia bagian dari hidupku. Kau tidak mengerti rasa bersalah ini. Air mata mengalir di wajah kami. Untuk pertama kalinya, saya ragu pada cinta kami. Apakah ini terlalu rapuh? Keesokan harinya, ibu hubungi diam-diam, Pak Budi gila sekarang. Dia bilang akan hancurkan segalanya jika kau tidak kembali. Kata-katanya seperti pisau. Saya menangis, Bu, aku tidak bisa. Tapi hati terbelah, kembalilah, selamatkan mereka. Rian mendengar, dan wajahnya penuh rasa sakit. Pilih Ari, aku atau dia. Ultimatum itu menyayat jiwa saya. Saya habiskan hari itu sendirian berjalan di pantai Gresik, ombak menghantam kaki. Pikiran berputar, cinta pada Rian seperti cahaya, tapi bayangan masa lalu gelap. Apakah saya layak bahagia? Malamnya saya putuskan hadapi Pak Budi. Kami atur pertemuan di KAI Netral di Surabaya. Saat dia datang, wajahnya hancur. Ari, pulanglah. Suaranya memohon. Hati saya meleleh. Pak, ini harus berakhir. Biarkan aku pergi. Dia menangis, aku tidak bisa hidup tanpamu. Pengakuannya menusuk. Untuk pertama kalinya, saya lihat kerapuhannya sebagai manusia, bukan monster. Tapi lalu, pengkhianatan terakhir, dia tarik pistol dari saku. Jika bukan milikku, maka bukan milik siapa-siapa. Hati saya berhenti. Rian yang sembunyi di dekat, lompat dan rebut senjata. Perkelahian terjadi, suara tembakan bergema. Pak Budi jatuh, terluka di bahu. Polisi datang, menangkapnya. Malam itu di rumah sakit, saya duduk di sisi Pak Budi. Makan aku, bisiknya. Air mata mengalir. Aku salah. Pergilah, jadilah bahagia. Kata-katanya seperti pembebasan. Hati saya hancur, tapi lega. Rian di samping saya, kita selamat. Tapi luka emosi dalam. Air mata kini menjadi sungai yang mengalir tanpa henti, membawa semua rasa sakit, pengkhianatan, dan harapan yang tercabik-cabik di jiwa saya. Saat Pak Budi dibawa ke penjara atas ancaman dan kepemilikan senjata ilegal, hati saya terasa seperti robek menjadi serpihan. Mengapa harus berakhir begini? Tanya saya pada Rian di rumah sakit. Dia peluk saya karena sekarang kita bebas. Tapi kebebasan ini terasa pahit, dicampur dengan rasa kehilangan yang mendalam. Hari-hari berikutnya, pengadilan menjadi neraka emosi. Saya bersaksi menceritakan obsesi Pak Budi, kendalinya atas hidup saya. Matanya saat itu penuh penyesalan. Aku mencintaimu salah cara, katanya di pengadilan. Kata-katanya menusuk, membuat saya menangis. Apakah ada pengampunan? Ibu di samping saya memegang tangan, kita mulai baru, Ari. Tapi dalam hati, saya bertanya, bagaimana memulai saat luka begitu dalam? Setelah vonis 3 tahun penjara untuk Pak Budi, saya kunjungi dia. Pak, aku makanmu. Air matanya mengalir. Terima kasih. Jadilah bahagia. Saat pergi, hati saya ringan sedikit. Ini akhir dari penjara, tapi awal penyembuhan. Dengan Rian, kami kembali ke Surabaya membangun hidup. Kami buka studio seni kecil, melukis mimpi kami. Setiap hari, sentuhannya mengingatkan cinta sejati memberi sayap. Tapi malam-malam, saya masih bermimpi tentang Pak Budi, rasa bersalah muncul. Aku baik-baik saja, kata saya pada Rian. Tapi dia tahu dan kami bicara, menyembuhkan luka bersama. Beberapa bulan kemudian ibu pindah ke Surabaya.
Aku ingin dekatmu, katanya. Kami peluk, dan untuk pertama kalinya, keluarga terasa utuh. Rian menjadi bagian dari itu dengan senyumnya yang hangat. Tahun berganti dan cinta kami tumbuh. Kami jalan-jalan ke Bali, merasakan angin laut, berjanji selamanya. Tapi pelajaran dari masa lalu tetap, cinta bukan kepemilikan tapi kebebasan. Akhirnya, di pantai Kuta saat matahari terbenam, Rian berlutut. Maukah kau jadi milikku, tapi bebas? Air mata bahagia mengalir. Ya. Ciuman kami penuh harapan. Hidup bukan sempurna, tapi sekarang, saya tahu, dari pengkhianatan lahir pengampunan, dari penjara lahir kebebasan. Dan cinta sejati selalu menang.